Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Della Salsabila dengan Vini Gilang Ramadan dari kelompok 13. Kali ini kami akan mempresentasikan paper yang telah kami buat untuk mata kuliah tata tulis ilmiah dan teknik presentasi yang berjudul Sistem Pemantauan Sinyal Lalu Lintas Pintar Berbasis IoT dengan Penghitungan Kendaraan. Kemacetan lalu lintas menjadi permasalahan sehari-hari yang ditemukan di pasar, sekolah, terminal bus, seperti kejadian berhenti sembarangan, lampu merah, dan persimpangan jalan raya maupun rel kereta api. Bahkan hampir di setiap sudut jalan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Pada penelitian ini akan menerapkan atau mengimplementasikan Intelligent Transport System dengan menggunakan data yang diambil oleh infrared yang diletakkan pada setiap lampu merah agar kendaraan dan pengguna jalan dapat saling terintegrasi. Kami melakukan uji coba untuk penelitian ini pada beberapa titik lampu merah yang cukup ramai selama 7 hari, yang nantinya datanya sebagai acuan pertama untuk dilakukannya penelitian berdasarkan jumlah kendaraan pada 7 hari tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menciptakan keadaan lalu lintas agar tidak terlalu padat sehingga dapat menghindari kemacetan yang diakibatkan oleh lamanya lampu merah dan penumpukan kendaraan dengan mengoptimalkan Intelligent Transportation System. Infrared adalah radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang lebih panjang dari cahaya yang nampak. Transmisi data infrared juga digunakan dalam komunikasi jangka pendek antara peripheral komputer dan asisten digital pribadi. Pada bidang komunikasi, sistem sensor infrared menggunakan infrared sebagai media komunikasi untuk menghubungkan dua perangkat. Teknologi ini menggunakan LED infrared yang bertindak sebagai pemancar yang juga telah dilengkapi dengan rangkaian untuk membangkitkan data yang akan dikirimkan, serta fototransistor yang bertindak sebagai komponen penerima. Algoritma Canary's Neighbor adalah algoritma yang berfungsi untuk melakukan klasifikasi suatu data berdasarkan data pembelajaran atau trend datasets yang diambil dari kata tangga terdekatnya dengan K merupakan banyaknya tetangga. Algoritma KNN mencari jarak terdekat antara data yang akan dievaluasi dengan K tetangga terdekatnya dalam data pelatihan atau data train. Sebuah titik pada tempat ini ditandai dengan kelas C, di mana jika kelas C merupakan klasifikasi yang sangat banyak ditemui pada K buah tetangga terdekat titik tersebut. Untuk sistem kerja KNN, data training diproyeksikan ke tempat berdimensi banyak, yang mana dari masing-masing dimensi mempresentasikan fitur dari data. Internet of Things atau IoT adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. IoT telah berkembang dari konvergensi teknologi nirkabel, microelectromechanical system, dan internet. IoT ini kerap diidentifikasikan dengan RFID sebagai metode komunikasi. Walaupun begitu, masih banyak lagi teknologi IoT yang telah diciptakan. IoT bekerja dengan memanfaatkan suatu argumentasi pemrograman, di mana setiap perintah tersebut bisa menghasilkan suatu interaksi antar mesin yang telah terhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia dan tanpa batas dalam jangkauan berapapun jauh jaraknya. Intelligent Transport System atau ITS adalah integrasi antar sistem informasi dan teknologi komunikasi dengan infrastruktur transportasi, kendaraan, dan pengguna jalan. Melalui sistem ini, pemerintah memberikan solusi dengan mengintegrasikan pengguna jalan, sistem transportasi, dan kendaraan melalui sistem informasi dan teknologi komunikasi. Intelligent Transport System memadukan antara faktor manusia, jalan, dan kendaraan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Intelligent Transport System pada prinsipnya adalah penerapan teknologi maju di bidang elektronika, komputer, dan telekomunikasi yang dipadu dengan prinsip manajemen strategi untuk meningkatkan fungsi transportasi secara keseluruhan. 4 komponen tersebut adalah angkut, pengguna, infrastruktur, dan sistem komunikasi. Sistem ini mampu memberikan informasi kepada pemilik barang atau penumpang
serta operator angkutan sedemikian sehingga proses transportasi dapat berjalan secara efektif dan Ya, efisien. saya Vini Gilang Ramadan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem yang dibangun. Nah, pada sistem yang dibangun pada penelitian ini, eh, pada Traffic Monitor System atau TMS yang kami buat, sistem ini akan menggunakan beberapa infrared dalam model IoT untuk mempelajari perhitungan kendaraan secara real time. Nah, di sini sistem yang kami bangun itu menggunakan infrared untuk menangkap sinyal atau panas kendaraan yang dimana nanti dari banyak kendaraan itu akan dianalisis oleh algoritma KNN atau K-near neighbor itu. Nah, eh, pada sistem tersebut kami juga mengimplementasikan eh, model IoT pada sistem ini karena ada infrared untuk merekam kendaraan yang lewat dan setelah itu dianalisis menggunakan algoritma KNN yang dimana nantinya eh, sinyal pada lampu lalu lintas akan diupdate sesuai dengan inputan yang dianalisis oleh algoritma KNN. Nah, berikutnya analisis hasil pengujiannya berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan. Hasil Traffic Monitoring System atau TMS ini ditampilkan untuk pengguna dan admin untuk memantau aliran lalu lintas di rute tertentu menggunakan banyak IR dalam model IoT sehingga lokasi waktu lampu merah akan bervariasi sesuai dengan banyak kendaraan. Nah, di sini yang seperti yang tadi saya bilang pada sebelumnya, lampu merah nanti akan menyesuaikan dengan banyaknya jumlah kendaraan yang ditangkap oleh infrared. Nah, setelah itu nanti melakukan pengklasifikasikan oleh algoritma KNN. Nah, ini ilustrasi dari TMS yang kurang lebih yang kami buat seperti di gambar berikut. Nah, ini ada beberapa di perempatan lalu lintas eh, terdapat beberapa mobil pada setiap persimpangannya. Nah, nanti di sini roadside unit ini nantinya akan diberikan infrared. Nah, pada berikutnya itu keempat evaluasi. Nah, pada hasil pengujian ini dilakukan perhitungan kendaraan pada 4 lalu lintas yang telah dipasang infrared. Lalu dilakukan perekaman jumlah kendaraan menjadi sinyal. 4. Hasil studi kasus infrared dari sistem TMS ditampilkan untuk memahami pemantauan arus lalu lintas di rute tertentu yang berdasarkan infrared. Nah, ini contoh kasus penggunaannya. Nah, ini di sini ada UI dari aplikasi TMS ini yang kami buat. Ini login, dan ini cek sensor, ada cek device, traffic control setelah melakukan login. Nah, di sini kita mencoba untuk uh, traffic control. Nah, traffic control nanti di sini misal kita ada di tol exit Buah Batu. Nah, nanti di sini akan uh, muncul sebuah trafficnya dan lama uh, traffic light tersebut di sini ada sesuai dengan baiknya mobil motor yang telah kami susun atau yang telah kami buat dengan menggunakan infrared dan mengklasifikasikan dengan menggunakan algoritma KNN seperti ini. Jadi banyaknya mobil, motor. Nah, ini di sini misalnya yang hijau ini lebih ada sedikit. Setelah itu kesimpulan. Nah, pada kesimpulan waktu sinyal traffic monitoring system telah dikembangkan dengan menggunakan beberapa fitur komponen perangkat keras atau hardware di IoT. Optimalisasi lalu lintas dicapai dengan menggunakan platform IoT dengan secara efisien menggunakan alokasi waktu yang bervariasi untuk semua sinyal lalu lintas. Nah, dengan sesuai dengan jumlah kendaraan yang tersedia di jalan. Jadi nanti alokasi waktu pada lampu merah lalu lintas
itu akan sesuai dengan eh, jumlah kendaraan di jalanan tersebut. Nah, dari kami sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.